wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai inovasi pembelajaran matematika kuantum. Apa sih inovasi pembelajaran matematika kuantum? Nanti kita akan bahas ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Wilhelmina. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama, dan juga ada teman saya. Saya Rika Nur Hikmah sebagai pemateri kedua. Ya, di sini ada saya Siti Wilhelmina dan ada rekan saya Rika Nur Hikmah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pembelajaran matematika kuantum yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Siti Wilhelmina. Selamat menyimak teman-teman semua. Inovasi pembelajaran matematika kuantum. Kami di sini akan menjelaskan 4 poin. Poin A, pengertian pembelajaran kuantum. B, landasan pembelajaran kuantum. C, prinsip dan strategi pembelajaran kuantum. D, model pembelajaran kuantum. Baik, langsung saja kita bahas ke poin A yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Siti Wilhelmina. Poin A yaitu pengertian pembelajaran kuantum. Sebelum ke pembelajaran kuantum, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembelajaran terlebih dahulu. Pembelajaran merupakan sesuatu yang kompleks. Artinya, segala sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran harus merupakan sesuatu yang sangat berarti, baik ucapan, pikiran, maupun tindakan. Pendapat lain mengatakan bahwa pembelajaran merupakan padanan dari instruction, yang artinya lebih luas dari pengajaran. Pembelajaran tidak hanya berlaku dalam pendidikan, melainkan dalam pelatihan atau upaya pembelajaran diri. Karena kita membahas inovasi pembelajaran matematika kuantum, saya akan sedikit menyinggung mengenai matematika. Ya, matematika merupakan ilmu yang universal, di mana matematika adalah dasar dari pengembangan teknologi modern yang mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan pemikiran manusia. Lanjut ke pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum dikembangkan oleh Bobby de Porter pada tahun 1992 yang beranggapan bahwa metode belajar ini sesuai dengan cara kerja otak manusia dan cara belajar manusia pada umumnya. Menurut De Porter, dikutip dari buku Hartono Sumarwati, pembelajaran kuantum merupakan gabungan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Menurut Huda, yang dikutip dalam buku Hadi dan Rustono, pembelajaran kuantum atau quantum learning adalah seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti efektif di sekolah untuk semua orang dan segala usia. Maka, pembelajaran kuantum adalah proses mengajar atau upaya membelajarkan peserta didik dengan mengubah bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Pengubahan sumber belajar dan semua interaksi belajar bertujuan untuk menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat. Pembelajaran kuantum merupakan pembelajaran yang bukan nilai akademis saja yang bermanfaat bagi siswa. Seperti nilai A dalam suatu pembelajaran tertentu bukanlah nilai terpenting. Menikmati belajar dan meningkatkan motivasi diri merupakan hal yang sama pentingnya. Pembelajaran kuantum dapat diterapkan dalam segala aspek, salah satunya dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran kuantum yang diterapkan pada mata pelajaran matematika merupakan salah satu model pembelajaran yang tujuan pokoknya antara lain adalah meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan,
meningkatkan motivasi dan kemampuan berpikir kritis matematika, sehingga dapat menjadikan siswa aktif dalam mengikuti pelajaran. Nah, keaktifan siswa yang dilakukan dengan senang, nyaman, mudah, serta dengan tingkat keberhasilan yang tinggi adalah keinginan bagi setiap pendidik. Pembelajaran kuantum mewujudkan suatu kegiatan pembelajaran yang meriah dan menyenangkan dalam segala nuansanya, sehingga siswa mempunyai banyak kesempatan untuk menunjukkan ekspresinya dalam belajar. Lanjut ke poin B, yaitu landasan pembelajaran kuantum. Kita akan sedikit menyinggung istilah kuantum. Nah, istilah kuantum dipinjam dari dunia ilmu fisika, yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Ada beberapa hal yang melandasi pembelajaran kuantum. Pertama, adanya proses pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lanjut, yang poin kedua yaitu penyertaan segala yang berkaitan. Selanjutnya, interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Dan yang terakhir, fokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan sekolah. Ada dua konsep utama yang digunakan dalam pembelajaran kuantum dalam rangka mewujudkan energi guru dan siswa menjadi cahaya belajar, yaitu 1. Percepat belajar melalui usaha sengaja untuk mengikis hambatan-hambatan belajar tradisional. 2. Fasilitasi belajar yang berarti mempermudah belajar. Lanjut, asas utama yang digunakan dalam pembelajaran kuantum yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Memahami dunia dan kehidupan anak merupakan lisensi bagi para guru untuk memimpin, menuntut, dan memudahkan perjalanan siswa dalam meraih belajar yang optimal. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan dalam hal ini misalnya mengaitkan apa yang akan diajarkan dengan peristiwa-peristiwa, pikiran atau perasaan, tindakan yang diperoleh siswa dalam kehidupan baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Setelah kaitan itu terbentuk, maka guru dapat memberikan pemahaman tentang materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan, perkembangan, dan minat bakat siswa. Pemahaman terhadap hakikat siswa menjadi lebih penting sebagai jembatan untuk menghubungkan dan memasukkan dunia kita kepada dunia mereka. Apabila seorang guru telah memahami dunia siswa, maka siswa telah merasa diperlakukan sesuai dengan tingkat perkembangan mereka, sehingga pembelajaran akan menjadi harmonis, seperti sebuah orkestrasi yang saling bertautan dan saling mengisi. Sebuah pepatah mengatakan, ajarilah, tuntut, fasilitasi, dan bimbing anak-anak didik kalian sesuai dengan tingkat kebutuhan dan daya pikirnya. Mungkin itu saja untuk poin landasan pembelajaran kuantum. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita ke materi yang akan disampaikan oleh Rika Nur Hikmah. Kepada Rika Nur Hikmah, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan strategi pembelajaran kuantum serta model pembelajaran kuantum. Selamat menyimak teman-teman semua. Prinsip dan strategi pembelajaran kuantum. Menurut Bobby D. Porter tahun 1992, pembelajaran kuantum memiliki 5 prinsip. Yang pertama yaitu segalanya berbicara. Maksudnya adalah bahwa seluruh lingkungan kelas hendaknya dirancang untuk dapat membawa pesan belajar yang dapat diterima oleh siswa. Ini berarti seluruh kondisi lingkungan, rancangan kurikulum, dan rancangan pembelajaran guru haruslah dapat berbicara membawa pesan-pesan belajar bagi siswa.
Yang kedua yaitu segalanya bertujuan. Maksudnya adalah semua pengubahan pembelajaran tanpa terkecuali harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan terkontrol. Yang ketiga yaitu pengalaman sebelum pemberian nama. Maksudnya adalah sebelum siswa belajar memberi nama, mendefinisikan atau mengkonseptualisasikan, hendaknya telah memiliki pengalaman informasi yang terkait dengan pemberian nama tersebut. Yang keempat yaitu mengakui setiap usaha. Maksudnya adalah semua usaha belajar yang telah dilakukan oleh siswa harus memperoleh pengakuan dari guru dan siswa lainnya. Pengakuan ini sangat penting agar siswa selalu berani melangkah ke bagian berikutnya dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu merayakan keberhasilan. Maksudnya adalah setiap usaha dan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran pantas dirayakan. Perayaan ini diharapkan memberi umpan balik dan motivasi untuk siswa untuk kemajuan dan peningkatan hasil belajar siswa berikutnya. Selanjutnya, Bobby De Porter tahun 1992 dalam Supramono tahun 2016 mengembangkan strategi pembelajaran kuantum melalui istilah tandur, yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Tumbuhkan, yaitu dengan memberikan apersepsi yang cukup sehingga sejak awal kegiatan siswa telah termotivasi untuk belajar dan memahami apa manfaatnya bagiku, atau disingkat AMBAK. Alami, yaitu memberikan pengalaman nyata kepada setiap siswa untuk mencoba. Namai, yaitu sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, dan metode lainnya. Kemudian demonstrasikan, sediakan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuannya. Ulangi, yaitu beri kesempatan untuk mengulangi apa yang telah dipelajarinya, sehingga setiap siswa merasakan langsung di mana kesulitan akhirnya datang kesuksesan. Kami bisa bahwa kami memang bisa. Selanjutnya rayakan, yaitu dimaksudkan sebagai respon pengakuan yang proporsional, pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan memperoleh keterampilan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran kuantum identik dengan sebuah simfoni dan pertunjukan musik. Maksudnya adalah pembelajaran kuantum memberdayakan seluruh potensi dan lingkungan belajar yang ada, sehingga proses pembelajaran menjadi sesuatu yang menyenangkan dan bukan sebagai sesuatu yang memberatkan. Agar proses pembelajaran menjadi sesuatu yang menyenangkan dan bukan sebagai sesuatu yang memberatkan, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan menurut Howard Gardner dalam The Porter tahun 2002, yaitu optimalkan minat pada diri, bertanggung jawab pada diri sehingga Anda akan memulai mengupayakan segalanya terlaksana. Yang ketiga yaitu hargailah segala tugas yang telah selesai. Adapun tujuan pokok pembelajaran kuantum yaitu meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan, meningkatkan motivasi dan minat belajar, meningkatkan daya ingat dan meningkatkan rasa kebersamaan, meningkatkan daya dengar dan meningkatkan kehalusan perilaku. Berdasarkan prinsip dan asas landasan pembelajaran kuantum, guru harus mampu mengorkestrasikan kesuksesan belajar siswa. Dalam pembelajaran kuantum, guru itu tidak semata-mata menerjemahkan kurikulum ke dalam strategi, metode, teknik, dan langkah-langkah pembelajaran saja, melainkan termasuk juga menerjemahkan kebutuhan nyata siswa. Untuk hal itu, dalam pembelajaran kuantum, guru harus memiliki kemampuan untuk mengorkestrasi konteks dan konten. Yang pertama
pertama yaitu mengorkestrasi kesuksesan belajar melalui lingkungan pembelajaran atau konteks. Dimensi konteks dalam pembelajaran kuantum dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu suasana belajar yang menggairahkan, landasan yang kokoh, lingkungan yang mendukung, dan rancangan belajar yang dinamis. Yang pertama yaitu suasana belajar yang menggairahkan. Untuk menciptakan suasana yang menggairahkan dalam pembelajaran, guru atau fasilitator harus memahami dan menerapkan aspek-aspek pembelajaran kuantum sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekuatan niat dan pandangan positif. Menjalin rasa simpati dan saling pengertian. Keriangan dan ketakjuban. Mau mengambil resiko. Menumbuhkan rasa saling memiliki dan menunjukkan keteladanan. Selanjutnya yaitu landasan yang kokoh. Menegakkan landasan yang kokoh dalam pembelajaran kuantum dengan cara mengkomunikasikan tujuan pembelajaran, mengukuhkan prinsip-prinsip keunggulan, meyakini kemampuan diri dan kemampuan siswa, menjaga komunitas belajar tetap tumbuh dan berjalan. Yang ketiga yaitu lingkungan yang mendukung. Dalam pembelajaran kuantum, guru memiliki kewajiban menata lingkungan yang dapat mendukung situasi belajar dengan cara mengorganisasikan dan memanfaatkan lingkungan sekitar, menggunakan alat bantu yang mewakili satu gagasan, pengaturan formasi siswa, pemutaran musik yang sesuai dengan kondisi belajar. Dan yang keempat yaitu rancangan belajar yang dinamis. Guru dapat memasuki dunia siswa dalam proses pembelajaran melalui rancangan pembelajaran. Perancangan pembelajaran kuantum dapat dilaksanakan sebagai perpaduan yang singkat dengan strategi pembelajaran kuantum yaitu tandur, yakni tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Kemudian yang kedua yaitu mengorkestrasikan kesuksesan belajar melalui konten atau isi. Mengorkestrasi presentasi prima, yaitu kemampuan guru mengorkestrasi presentasi prima merupakan kemampuan berkomunikasi dengan menekankan interaksi sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengorkestrasi fasilitas yang elegan. Mengorkestrasi fasilitas berarti memudahkan interaksi siswa dengan kurikulum. Ini berarti juga memudahkan partisipasi siswa dalam aktivitas belajar sesuai dengan yang diinginkan dengan tingkat ketertarikan, minat, fokus, dan partisipasi yang optimal. Selanjutnya, mengorkestrasi keterampilan belajar dan keterampilan hidup. Dalam membantu siswa mengorkestrasi keterampilan belajar, pembelajaran kuantum menekankan 4 strategi, yaitu memanfaatkan gaya belajar, keadaan prima untuk belajar, mengorganisasikan informasi, dan memunculkan potensi siswa. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Rika sudah menyampaikan materinya. Kami dari kelompok 10 mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kesalahan dalam kata dan sebagainya. Kami harap teman-teman semua memahami materi yang kita sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.